unit terkecil dalam hidup. Ada yang mau nambahin? Mungkin merupakan unit terkecil yang menyamakan tersebut mungkin. Betul sekali. Jadi sel itu merupakan unit terkecil dari yang menyusun struktur dari makhluk hidup sendiri. Jadi sel merupakan suatu unit struktural yang memiliki organel-organel dan mempunyai fungsi-fungsi bagi kehidupan serta mempunyai sifat reproduksi dan hereditas guna kelangsungan hidupnya. Jadi sel itu merupakan organel struktur terkecil pembangun makhluk hidup. Kemudian sel itu terbagi menjadi dua, yaitu uni dan multi. Uniselular adalah makhluk hidup yang memiliki sel satu atau uni. Contohnya adalah amoeba dan paramecium. Sedangkan multiselular adalah makhluk hidup yang terdiri dari banyak sel. Contohnya itu manusia atau vertebrata. Atau disebut juga dengan makhluk hidup tingkat tinggi. Kemudian struktur umum sel. Sel sendiri memiliki struktur umum yang menyusun organ struktur sel sendiri, yaitu bagian luar dan bagian dalam sel. Contoh dari bagian luar itu membran dan dinding sel. Kemudian bagian dalam itu ada sitoplasma dan organ. Kita akan mempelajari tentang macam-macam organel sel. Oke. Jadi organel sel itu terdiri dari organel plant cell dan animal cell. Yang pertama adalah organel sel dari sel tumbuhan. Ada yang tahu apa bedanya? Yang membedakan antara organel dari sel tumbuhan dan sel hewan? Kalau sel tumbuhan itu ada dinding sel, kalau yang tumbuhan itu nggak ada dinding sel. Betul sekali. Jadi sel tumbuhan itu memiliki dinding sel yang dapat menjadi struktur pembentuk sel sendiri. Jadi ini merupakan dinding sel dari sel tumbuhan. Oke. Kemudian di dalam sel itu memiliki inti sel atau disebut juga dengan nukleus. Dan nukleus itu di dalamnya terdiri dari inti lagi disebut nukleolus. Nukleus sendiri, ada yang tahu apa fungsi dari nukleus? Mengatur semua pergerakan dan aktivitas di dalam sel. Jadi inti nukleus itu seluruh organel besar. Yang utama adalah sel eukariot dan bentuknya itu benda atau menonjol yang memiliki selaput dua lapis, yaitu nukleus sendiri dan nukleolus, dan berjumlah satu sel. Kemudian organel selanjutnya yakni retikulum endoplasma. Jadi di dalam sel itu terdapat retikulum endoplasma yang berrongga-rongga. Retikulum endoplasma merupakan saluran berdarah-darah di dalam sitoplasma yang tersusun atas membran yang sama dengan plasma renal. Rongga saluran mempunyai tiga bentuk, yaitu sisterne tersusun berlapis dan saling berhubungan, kemudian tubular
Kemudian ada fase terakhir, yaitu rongga bertubuh yang lepas satu dengan yang lain. Kemudian selain organel rektum endoplasma juga terdapat fungsi dari rektum endoplasma sendiri. Yang pertama adalah untuk mensintesis gliserida, fosfolipida, dan kolesterol serta steroid. Kemudian peptidase untuk memecah peptida dan untuk memecah ATP.
memiliki fungsi seperti pernafasan aerobik, kemudian metabolisme lemak, sintesis lemak, hormon steroid, termogenesis, dan penyimpanan serta penyalur ion CA2+ pada sel yang aktif seperti hati dan juga yang selanjutnya adalah lisosom. Lisosom itu bentuknya bendungan atau seperti vakuola yang kecil yang berselaput membran. Berisi berbagai macam enzim untuk mencerna dan merombak. Enzimnya lebih kurang 8 macam serta terbagi dalam 6 kelompok seperti protase, lipase, glukosidase, fosfat, nuklease, dan sucrase. Letaknya paling banyak terdapat dalam leukosit dan makrofag. Oke, selanjutnya adalah sentriol. Sentriol adalah organel yang berbentuk tabung yang terletak dekat dengan titik atau nukleus. Jadi bentuknya itu seperti tabung yang dapat dikelilingi oleh mikrotubul yang tersusun radial ke arah luar dan susunannya seperti bintang. Tersusun ada 9 cm penghuni yang tersusun lingkar bersudut membentuk spidol primer pada awal profasi. Kemudian fungsi dari sentriol sendiri yaitu mengatur pembentukan slide gelembung, menjadi orientasi pembelahan sel, mengatur pembentukan situs karet, dan mengatur pergerakan organel gerak waktu pembelahan. Yang selanjutnya adalah mengatur pergerakan kromosom waktu pembelahan. Salah satu organel yang membedakan antara plant cell dengan animal cell yaitu adanya plasmida atau kloroplast yang merupakan bagian hidup dari sel tumbuhan yang mempunyai selaput membran 2 lapis. Jadi plasmida di dalam sel tumbuhan itu merupakan kloroplast yang mengandung klorofil. Jadi nanti fermentasinya di situ. Iya, terus. Jadi plasmida atau kloroplast sendiri punya soma atau larutan yang kaya enzim untuk sintesis karbohidrat dan berisi ADN plus ribosom. Kemudian klorofil apakah terpipih dengan membran mati klorofil, granul dan intrakranial klorofil. Macam-macam plasmida. Kloroplast itu merupakan organel yang memiliki beberapa macam. Plasmida yang berwarna disebut dengan kromatofor. Jadi kloroplast itu kan tumbuhan berwarna hijau mengandung klorofil. Sedangkan yang lain atau yang tidak berwarna itu disebut dengan leukoplast atau amphiboplast. Jadi kan seperti ada berwarna orange, berwarna kuning, itu merupakan contoh dari plasmida tidak berwarna atau leukoplast. Fungsi plasmida sendiri yang pertama adalah memproses energi yaitu tempat berlangsungnya proses fotosintesis, kemudian menghasilkan amilum atau leumolipase, tetes minyak atau lemak dan protein. Selanjutnya seperti yang sudah kita singgung tadi ada vakuola dan vesikel. Jadi ada vakuola dan vesikel. Organel ini termasuk berbagai jenis kantung bermembran yang berbeda dalam fungsi dan ukuran. Vakuola itu ukurannya lebih besar, sedangkan vesikel itu ukurannya lebih kecil. Kemudian macam-macam dari vesikel itu transport atau membawa bahan yang dibungkus dari suatu tempat ke tempat lain dalam sel. Sedangkan vakuola itu mengandung materi padat yang dibawa ke dalam sel dari lingkungan sekitar. Jadi vakuola itu biasanya dalam tumbuhan itu berfungsi untuk tempat penyimpanan atau elit.
tambahkan. Mungkin kalau yang wisatawan ini tidak memiliki chloroplast, sedangkan yang besar tumbuhan ini memiliki chloroplast yang berfungsi sebagai tempat untuk fotosintesis. Terima kasih banyak. Betul sekali ya dari adik-adik. Jadi pembeda utama dari sel hewan dan sel tumbuhan itu ada pada organ-organnya. Kita bisa lihat pada sel tumbuhan, pada sel tumbuhan itu vakuolanya itu lebih besar. Sedangkan pada sel hewan itu vakuolanya kecil, sangat kecil, bahkan bisa tidak memiliki vakuola. Sedangkan karena tumbuhan itu memproduksi makanannya sendiri, jadi tumbuhan memiliki organ nafas juga yang disebut dengan kloroplasma untuk tempat proses fotosintesis. Baik, karena sudah jelas, apakah ada yang perlu masih ditanyakan? Baik, ada yang menanyakan? Ini kan dijelaskan ada organ yang namanya retikulum imunosferium. Nah, yang saya tahu itu retikulum imunosferium itu ada dua jenis, ada yang halus dan ada yang kasar. Itu perbedaannya apa? Jadi terima kasih atas pertanyaannya. Jadi retikulum endoplasma itu ada yang kasar dan juga ada yang halus. Kenapa kok ada yang kasar dan ada yang halus? Bukan memberikan alasan karena penyebab ada retikulum endoplasma kasar dan disebut dengan REA dan retikulum endoplasma halus atau REA. Jadi retikulum endoplasma kasar itu karena pada membrannya melekat banyak sekali ribosoma sehingga tanpa asap di bawah ribosoma. Dan fungsinya sendiri itu untuk mensintesis protein yang akan disintesis. Kemudian ada sintesis hidrogen dan polisakarida. Karena pada retikulum endoplasma halus itu membrannya itu tidak dilekati atau tidak ditempeli oleh ribosom sehingga di bawah mikroskop itu tampak licin strukturnya, sehingga fungsinya itu sama, yaitu sintesis protein yang tidak disintesis dan juga sintesis steroid pada bagian tubuh. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lain? Mau tanya ke PPT yang berbeda. Nah, itu kan di sel hewan sama sel tumbuhan itu terdapat perbedaan pada ukuran vakuolanya. Nah, kok bisa di sel hewan itu vakuolanya kecil, kalau di sel tumbuhan itu vakuolanya besar? Jadi pertanyaannya bagus sekali. Kenapa kok di vakuola pada sel hewan itu kecil dan pada sel tumbuhan itu besar? Karena pada vakuola pada sel hewan itu hewan kan bergerak. Jadi hewan itu dapat mencari makanannya. Sedangkan pada tumbuhan itu tidak bisa bergerak. Jadi akibatnya tumbuhan itu menghasilkan atau memproduksi makanannya sendiri. Sehingga hewan itu tidak terlalu memerlukan vakuola untuk tempat penyimpanan dan makanan. Sedangkan pada tumbuhan karena tumbuhan itu memproduksi makanannya sendiri, jadi tumbuhan itu memerlukan tempat untuk cadangan makanannya, yaitu vakuola. Jadi akibatnya vakuola pada tumbuhan itu lebih besar sebagai tempat cadangan makanan, sedangkan pada hewan itu kecil bahkan tidak ada karena hewan sendiri tidak terlalu membutuhkan tempat cadangan makanan. Terima kasih. Baik, apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, Ibu akan balik yang bertanya. Oke? Jadi, oke, pertanyaannya kan Ibu sudah jelaskan apa itu organ sel, fungsi-fungsinya, kemudian letaknya dan perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Kemudian apa sih hubungan dari organ sel dengan aktivitas tubuh kita sehari-hari? Kan organ sel itu merupakan struktur kecil yang membentuk tubuh kita. Jadi kayak fungsinya itu bisa berhubungan dengan kehidupan manusia. Jadi kayak